Birbirinden gül. Wanita itu pun meminta air, namun ia tak diberikan. Hingga akhirnya wanita itu pun jatuh pingsan. Tentu saja orang-orang yang melihat menjadi komplain dan berkata bahwa wanita itu akan sia-sia dibeli karena ia berpenyakitan. Penjual yang merasa ia akan rugi, ia pun menendang wanita itu. Bize kalır maazallah. Kalk diyorum hatun. Kalk. Kalk. Çekil. Hal itu membuat Pangeran Osman tidak tahan dan segera maju mendekati wanita itu. Pangeran pun lalu meminta air, dan wanita itu pun meminum air itu. Sarı kantoro. Halime nampak sedang meracik ramuan. Tidak lama Dilruba masuk. Nedir bu hazırladığın? Ia pun menanyakan pada ibunya apa yang ibunya siapkan. Halime pun menjawab obat penenang. Kita harus menemukan solusi untuk kondisi dari Mustafa. Dilruba pun menjawab, untuk kondisi dari Mustafa, dia tidak membutuhkan obat. Yang dia butuhkan hanyalah berjalan-jalan dan keluar. Dia akan membaik dalam beberapa minggu. Halime pun menjawab, semoga saja. Halime kemudian menyuruh Dilruba untuk pergi ke lumbung. Kamu sudah lama tidak merawat kudamu. Dilruba merasa curiga dan bertanya, dari mana itu berasal? Halime pun menjawab, calon suamimu, Halil Pasha, menunggumu di sana. Ini kebiasaan kita. Berbicaralah dahulu dan saling mengenal satu sama lain. Birbirinizi tanırsınız. Kembali kepada Osman. Pria penjual pun berkata, Tuan, jangan percaya pada wanita ini. Dia hanya berpura-pura. Orang-orang asing ini akan melakukan hal ini selalu. Bu ecnebilerin hepsi aynı. Kalksana hatun. Pria itu pun menendang kembali wanita itu dan berkata, bangun Hatun. Tentu saja hal itu membuat Osman marah dan menghentikan pria itu. Kalk. Bre Deyyus sen kimsin? Osman lalu berkata, siapa kamu pikir dirimu? Pria penjual pun berkata, menyingkirlah dari hadapanku. Osman pun memukul pria itu hingga terjadilah keributan di sana. Asıl sen kimsin? Açılın. Açıl. Tentu saja pengawal pangeran langsung melindungi pangeran. Wanita itu pun akhirnya bangun. Osman berkata, siapa namamu? Apakah kamu mengerti bahasa kami? Tanrımız biliyor musun? Wanita itu pun mengangguk. Osman bicara lagi, jangan takut, aku tidak akan melukaimu. Wanita itu pun akhirnya mengatakan namanya Angela. 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 Osman pun kemudian menyuruh Omer untuk memberikan uang pada pria itu. Benimle geliyorsun. Kemudian Osman berkata pada Angela, ikutlah denganku Angela. Angela. Açın yolu. Di kandang kuda, Dilruba sudah berada di sana. Aferin. Tidak lama Halil tiba di sana. Sultanım. Halil pun berkata, aku kira Halime Sultan sudah memberitahukanmu. Dilruba pun menjawab, memberitahukan apa? Halil pun menjawab, ibumu menganggap bahwa aku pantas untukmu, dan kita akan menikah secepatnya. Dilruba menjawab, jangan terlalu yakin Pasha, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Halil menjawab, tentu saja Sultanah, jika Tuhan menginginkan dan juga Raja. Pada saat itu Davud juga tiba di sana. Ia pun melihat pertemuan Halil dan Dilruba di sana. Qasem nampak akan masuk ke ruangan raja. Namun penjaga berkata bahwa raja sedang tidak tersedia. Şu an müsait değiller. Paşam. Sultanım. Zulfikar juga tiba di sana. Qasem pun berbicara dengan Zulfikar. Qasem berkata, aku telah diberitahukan mengenai rumor. Aku tidak tahu apakah aku harus menganggapnya serius. Tapi Mehmet Giray telah memberitahukannya padaku. Zulfikar pun bertanya apa yang ia katakan. Gafil. Di dalam ruangan raja, dokter memegang botol obat raja. Dokter berkata, ini sangat aneh. Obat ini sangat kuat. Ini harusnya mulai menyembuhkanmu. Raja pun menjawab, itu tidak bekerja dokter. Itu bahkan membuat perutku semakin sakit. Sultanım. Kembali pada Qasem, Zulfikar berkata,
Sultana, aku akan bicara dengan Mehmet Giray. Aku akan mencari tahu siapa yang memberitahunya. Kosempu menjawab, bagus, aku tak ingin merasa khawatir akan hal itu. İçimiz rahat etsin. Hekimbaşı? Tidak lama dokter keluar dan dilihat oleh Kosem. Kosempu memanggilnya dan bertanya, apa yang dilakukan dokter di sana? Apakah sesuatu terjadi pada Raja? Dokter pun menjawab, tidak ada yang perlu ditakutkan Sultana. Raja baik-baik saja. Ia hanya merasa kedinginan. Kosem pun segera masuk sambil berbicara. Aku baru saja bersamanya pagi ini. Kembali pada Dilruba. Dilruba berkata, aku tidak tahu apapun tentangmu Pasa, kecuali kesetiaanmu pada Kosem Sultan. Halil pun menjawab, aku setia kepada semua sultana. Dilruba menjawab, aku tidak seperti sultana yang lainnya Halil Pasa. Jika kita akan menikah, kamu harus berkomitmen padaku dengan seluruh hati dan jiwamu, bukan hanya kesetiaanmu. Olacaksın. Sultanım. Tiba-tiba Davud menghampiri mereka. Paşa Hazretleri. Davut Paşa? Halil pun bertanya pada Davud, apa yang ia lakukan di sana? Davud menjawab, aku sedang mencari dirimu. Raja mengharapkan kehadiranmu. Hünkârımız zat halinizi arzulasın. Hay Allah. Halil pun akhirnya permisi untuk pergi kepada Dilruba. Başlayın sultanım. Dilruba kemudian berbicara dengan Davud. Senang melihatmu ada di sini, Davud. Aku tidak mendapatkan kesempatan mengucapkan terima kasih padamu pada saat itu. Davud menjawab, tidak perlu mengingatnya Sultana. Tugasku hanyalah melayanimu. Metin olur. Kita beralih ke sisi lain. Halime sedang bersama dengan Mustafa. Onca yıl 4 duvar arası. Halime berkata, selama bertahun-tahun kamu dikunci di dalam ruangan. Pastinya sangat sulit hidup di harim. Tapi aku bersamamu sekarang. Aku akan mengobatimu Mustafa. İyileştireceğim seni Mustafa. Boş laf bunlar. Pinhan lalu menjawab, omong kosong. Di mana dirinya selama bertahun-tahun ini? Di mana dia selama ini ketika kamu merasakan sakit? Di mana dia ketika kamu menangis di tempat tidurmu ketika malam? Neredeydi ha? Halime pun memberikan racikan obat yang sebelumnya ia buat. Minumlah Mustafa, ini akan mengobatimu dan membuatmu menjadi lebih baik. Şehzadem. Pinhan pun berkata, pangeranku jangan meminumnya. Dia hanya ingin menjauhkanmu dari diriku. Temanmu satu-satunya, jangan melakukannya. Yani dostunuzdan uzak. Yapmayın. Validem. Mustafa pun menolak obat itu. Halime pun meyakinkan putranya dan berkata, apakah aku pernah melukaimu? Ben Ödülünü ister miyim hiç? Minumlah. Akhirnya Mustafa meminum obat itu. Az bahçeye dola. Halime berkata lagi, ayo kita berjalan-jalan di taman. Namun Mustafa menolaknya.